Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa hukmal jahiliyah yabghun al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun qablaha shibron bi shibrin dhira'an bi dhira'in al-hadis. Hadirin ikhwati iman, para mujahid ilmu jamaah Masjid Al-Fath, baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian ini di rumah masing-masing melalui layanan live streaming di media sosial baik Sigabah maupun Al-Fath. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah irodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majlis ini sebagai bagian usaha dari sekian banyak cara, format dan model untuk meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui talabul ilmi. Materi kajian melanjutkan materi yang sedang kita garap, yaitu telusur jejak petunjuk Rasul di balik 131 tanda kiamat, terutama alamatus sa'ah sugro, tanda-tanda kiamat kecil. Yang akan kita bahas tanda-tanda lain yang penting untuk dicermati dan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi diri, keluarga, dan masyarakat muslim. Yaitu bahwa Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar umat Islam mempunyai syiar, identitas, dan kepribadian tersendiri. Untuk itulah umat Islam diperintahkan agar membedai orang-orang kafir, baik secara batiniah berupa akidah dan pemikiran, maupun secara lahiriah berupa simbol dan perilaku. Banyak contoh yang dapat kita gali, nilai-nilai edukasi agar umat Islam punya syiar identitas dan kepribadian tersendiri dan membedai orang kafir di balik pensyariatan ragam aturan, berbagai perundang-undangan yang ingin digapai agar umat Islam punya identitas itu. Saya ambil beberapa contoh yang tidak asing di dalam kehidupan kita, yaitu urusan kiblat. Kita tahu bahwa ketika Nabi disyariatkan atau mendapat perintah untuk menjalankan ibadah sholat dalam peristiwa Mi'raj, tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Setelah Nabi mendapat syariat sholat, kiblat untuk sholatnya ke Baitul Maqdis. Maka ada 3 agama
yang berkiblat sama ke Baitul Maqdis selain umat Islam, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Maka kurang lebih 17 bulan Nabi dan para sahabat berkiblat ke Baitul Maqdis. Sampai datanglah perintah agar Nabi merubah arah kiblat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram setelah mengiblati Baitul Maqdis 17 bulan. Yaitu dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Maka para tokoh Nasrani, para tokoh Yahudi, mereka datang berusaha melobi, ngolok agar Nabi kembali ke kiblat semula. Maka turunlah jawaban atas permintaan mereka, surat Al-Baqarah ayat 120. Lihat Bapak Ibu, bagi kita berkiblat ke Ka'bah, berkiblat ke Masjidil Haram bukan sekedar syarat sah sholat, tetapi ada nilai edukasi, ada nilai pendidikan, agar umat Islam punya syiar identitas dan kepribadian tersendiri membedai orang kafir. Jadi jangan sampai kita kiblatnya sudah ke Ka'bah, tapi pola pikirnya masih Yahudi. Kiblatnya sudah ke Masjidil Haram, tapi perilakunya masih Nasrani. Berarti belum sampai maqasidus syariahnya. Tujuan umum perundang-undangan itu berarti belum tercapai. Walaupun fisiknya sudah berkiblat ke Ka'bah. Itu contoh yang sederhana. Agar umat Islam punya syiar dan kepribadian yang membedai orang-orang kafir. Contoh lain yaitu panggilan untuk sholat. Kita tahu bahwa ketika Nabi hijrah, belum ada medium, belum ada media untuk memanggil kaum muslimin sholat. Diadakanlah rapat selama 3 hari. Di dalam rapat itu diusulkan, ada yang mengusulkan menggunakan lonceng. Sebagaimana halnya kaum Nasrani memanggil jemaatnya. Ada yang mengusulkan pakai trompet. Seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi memanggil umatnya. Semua usulan itu ditolak oleh Nabi. Bukan berarti lonceng jelek. Bukan berarti trompet tidak efektif sebagai alat panggil. Tetapi keduanya adalah alat ritual orang kafir. Bahkan ada juga yang mengusulkan pakai api. Barangkali kalau dengan mercon mah gitu. Umat Islam sarumangat ka masjidna. Itu alat ritual Majusi. Deadlock selama 3 hari. Sampai akhirnya seseorang sahabat mendapatkan hidayatut taufik. Yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdurrabih. Kalau dalam bahasa orang Damar Tamah, karena tarik mikir kaimpikeun. Di dalam mimpi itu ia didatangi oleh seseorang yang mengajarkan lafal-lafal adzan dan lafal qomat. Besoknya setelah sholat subuh diceritakan mimpi ini kepada Nabi. Maka Nabi mengukuhkan yang jadi syariat bukan mimpi sahabatnya. Karena Bapak juga sah mimpi bertemu dengan bidadari di surga.
Bapak berada di Sidratul Muntaha juga sah. Tapi tidak bernilai syariat sekiranya tidak ada pengukuhan Nabi. Itulah yang disebut hadis takriri. Sahabat yang mimpi, Nabi yang mengukuhkan. Maka kata Nabi, alimhu atau alimha bilalan fa innahu anda sautan. Ajarkan kepada Bilal karena ia memiliki suara yang paling indah. Lihat Bapak Ibu, bagi umat Islam, azan bukan sekedar al-i'lam bidukhuli waktu sholat. Bukan semata-mata media pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tetapi pembeda bagi orang kafir dan syiar identitas. Makanya saya sering ingatkan, ditakdirkan tadi ada COVID-19. Kita tidak bisa berjamaah di masjid. Adzan matong eureun. Karena syiar kita hilang. Kalau sama sekali sholat berjamaah sudah tidak bisa di masjid, nya adana eueuh. Itu sama sekali kehilangan syiar identitas dan kepribadian. Apalagi bagi kita qoyim. Manya qoyim adzan di masjid sholat di imah kan. Minimal ke publik tidak usah, tapi qoyim bisa mengatur diri. COVID-19 tidak menjadikan kita makhluk yang bodoh. Harus semakin cerdas. Kumaha we carana? Karena umat Muhammad diciptakan bukan menjadi umat yang bodoh, umat yang cerdas. Itu diantara kepentingan. Sampai kenapa seseorang di tengah gunung, penggembala, tanpa toa, tanpa mik, berkepentingan adzan, kata Nabi itu lebih utama daripada sama sekali di bumi Allah tidak ada panggilan ilahi. Walaupun dia sedang menggembala kambing. Ya Pak, ya adzan di gunung. Nggak pakai toa, nggak pakai speaker. Untuk apa? Masa domba yang akan menyahut? Begitu hayya ala sholah, kata domba, la haula wala quwata illa billah. Itu karena begitu pentingnya syiar identitas. Boleh jadi tidak ada yang mendengarkan, tapi bagi yang melantunkan itulah syiar dan kepribadian. Nah ini contoh Pak, di balik syariat ada. Contoh lain, karena sekali lagi saya tak akan ngambil contoh yang ararane. Ambil contohnya nu bariasa gitu Pak. Kurban. Bapak Ibu masih ingat? Entah tahun berapa kita membahas tentang syiar Islam di balik syariat kurban. Yaitu mengapa kurbani sangat dianjurkan mencicipi. Urusan kurban bukan beki tebeki. Bukan urusan like and dislike. Tetapi di balik kurban ada syariat membedai orang jahiliyah. Lihat Bapak Ibu, orang jahiliyah kalau mereka berkurban itu haram mencicipi. Maka semuanya harus dipersembahkan kepada berhala. Maka mereka haram mencicipi kurbannya. Begitu Islam datang, maka dihapus cara-cara jahiliyah itu. Antara lain turun surat Al-Hajj. Dengan ungkapan kulu wa'atimu al-qani wal mu'tar. Makanlah, bagikanlah. Maka untuk apa Bapak Ibu dianjurkan untuk makan?
Sebab al aslu fil dahari gitu. Itu kaidah tuh. Al aslu fil dahari wal minumi. Semua ayat Quran yang menggunakan kulu washrobu arti asalnya lil ibaha. Sekedar boleh. Tapi ketika diungkap dalam urusan kurban, redaksinya sama kulu punya nilai tersendiri. Yaitu apa? Membedai orang kafir. Maka dibalik syariat kurban bukan sekedar untuk takorub kepada Allah, tapi ada syiar identitas dan kepribadian agar kita berbeda dengan orang-orang kafir. Itu contoh Bapak Ibu dalam urusan yang sederhana. Kita sudah mengenal kurban. Sekarang contoh lain, yaitu mewarnai rambut. Menyemir Pak, rambut. Lihat, ketika uban beruban warna putih, itu menjadi kebanggaan kaum Majusi. Maka umat Islam diperintah untuk bersemir. Maka kata Nabi, bersemirlah dengan warna apapun, wajtanibu as-sawada, hindari warna hitam. Lihat Bapak Ibu, yang jadi masalah bukan bersemirnya. Karena bagi umat Islam, uban bukan sekedar alarm usia. Tapi lebih jauh dari itu, ada nilai membedai. Jadi di saat orang kafir bangga gitu Bu. Ubannya berwarna putih, meles. Putih semua menjadi kebanggaan. Itulah ciri kaum Persia Majusi. Saat mereka bangga dengan warna putih, nah kita buat warna yang berbeda. Misalkan warnanya merah kekuning-kuningan seperti anak pang kan gitu. Erek beda jeung Yahudi sarua jeung anak pang coba. Nu itu tasabuh dengan Majusi, nu ieu panger. Tasabuhnya. Nah sekali lagi, jadi bukan sekadar persoalan semirnya. Da al aslu fil semiri matu al ibaha. Urusan keduniaan menyemir. Tapi ternyata di balik rambut saja bagi umat Islam itu ada nilai identitas. Jadi bedai orang kafir dalam persoalan menyemir rambut. Contoh lain seperti jenggot. Bukan semata-mata urusan jenggotnya. Tapi diperpanjang jenggot, ditipiskan kumis, likhtilafil Yahud, agar membedai orang kafir. Inilah Bapak Ibu indahnya ajaran Islam. Bukan sekedar ritual personal. Bukan sekedar urusan private, hubungan, hubungan vertikal dengan Allah. Tapi ada nilai-nilai edukasi di balik syariat yang harus menjadi kebanggaan kita sebagai kaum muslimin. Yaitu syiar identitas dan kepribadian. Terakhir, karena sudah jam 7. Terakhir, contoh simbol semacam panji. Atau kita menyebutnya bendera. Lihat Bapak Ibu. Saya mau nanya, sama mahal-mahalna bendera sabaraha hargana? Ada moal aya pananu 1 miliar bendera tuh. Kecuali ketang meyakeun anggaran eta mah. Lihat, semahal-mahalnya bendera paling kayana di Cigondewa sabaraha?
Ayeuna sablonnya mau sablon manual, mau pakai sablon digital. Da eta nama gampil. Tetapi yang mahal itu adalah nilai kedaulatannya. Kenapa Nabi harus membedakan warna bendera antar 4 batalion ketika perang? Yang satu memegang panji warna hitam. Yang satu memegang panji warna merah ati. Yang lain berpegang warna kuning. Yang satu berpegang warna putih. Yang disebut roya. Lihat Bapak Ibu. Seorang sahabat pegang bendera, buntung tangan hiji ku kafir, bendera jatuh. Diambil oleh tangan kiri, cek urang mana naunan pak kariweuh-riweuh. Sudah lempar saja angke buat lagi di Cigonewah kan bisa. Lihat Pak, diambil oleh tangan kiri, dibuntungan dari tangan kiri, nah jatuh benderanya. Memakai apa coba? Sampai di kieu ku sahabat. Begitu sudah begini ditusuk jantungnya oleh kafir. Lihat Bapak Ibu, bukan urusan kainnya, bukan urusan logonya dalam pengertian desain. Da saya percaya jamaah da pertama rek ngadamel bendera tauhid seberapa kodi bisa. Tapi nilai kedaulatan, karena kalau ini jatuh ke tangan musuh berarti kedaulatan kita itu diambil. Nah begitulah kita hubungan dengan merah putih NKRI. Dengan bendera tauhid. Maka kedaulatannya yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Karena semata-mata warna merah dan putih, kainnya itu mah mudah. Nah ini Pak, pentingnya kita bangga. Dan saya yakin kita mah sudah bangga. Tapi apakah kebanggaan ini tertanam pada anak cucu kita? Suatu saat Islam dilecehkan, diam saja. Seenaknya dinista ibu hare-hare. Oke, sebagai contoh, ini mumpung aya Pak RW tuh. Ya, lihat tuh. Seperti orang maling di masjid. Mau di masjid atau di masjid maling makan sama. Tapi dari sisi nilai, masjid itu kehormatan. Bumi Allah kehormatan pergerakan muslim. Jangan seenaknya kalau orang maling di masjid dihukumi hukuman sama. Nanti sampaikan ke Pak RW kalau tidak hadir. Jadi maling di masjid ada muruah. Maling sendal, maling jam, apalagi terjadi maling kenceleng. Jadi harus ada tindakan efek jera. Acana karunya kamalingna, emang masih nu ibu nyebut karunya. Nah ini contoh Pak. Sampai orang seenaknya menista perbuatan dolim, maksiat di masjid. Berarti harus ada efek jera. Maka badami ka PRW. PRW sebelum dikapolisikan, Islam mengajarkan yang disebut takjir. Yaitu efek jera. Maka dibuat hukuman moral di lingkungan. Naon bersihan warga, WC warga sakomplek. Tiap Kemis, tiap Jumat wajib setor manehna ngebersihan masjid. Itu contoh. Betapa orang seenakna ngaruksak masjid, biasa-biasa. Sorry bro, masjid itu bukan milik kita, simbol Islam Baitullah. Orang seenaknya. Nah itu contoh Pak. Yang namanya syiar identitas dan kepribadian. Maka ini harus ditanamkan di anak-anak kita. Orang seenaknya. Ibu minimal atau purang panas tiris.
Masjid saudara kita dibakar, bae dalai dicegah nitri, tak bisa. Pak. Tapi ini yang namanya sekali lagi, nah umat Islam itu diajarkan demikian. Jadi simbol itu penting, nilai lebih penting, betul. Tapi ada simbol-simbol identitas, itu yang sampai sahabat membela simbol kedaulatan tangannya buntu. Oke, itulah sekali lagi indahnya ajaran Islam. Namun di akhir zaman, Nabi mengisyaratkan kondisi umat Islam sebaliknya. Yaitu akan datang masa umat Islam mengekor, mentaklidi, membeok, menduplikasi, copy paste cara hidup, pola pikir, pola tindak, dan model kehidupan. Yaitu yang dilakukan secara halus. Sehingga Bapak Ibu, kita dapatkan dua hadisnya, tanda-tanda kiamat kecil. Satu berdasarkan hadis Abu Hurairah yang menjadi role modelnya secara politis, yaitu bangsa Persia dan Romawi. Sementara dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, role modelnya secara ideologis, yaitu Yahudi dan Nasrani. Saya ambil contoh. Role model secara politis, yaitu umat Islam akan mengekor bangsa Persia, kaum Zoroaster, kaum Majusi, penyembah api, dan bangsa Romawi. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta ta'khuda ummati bi akhdil qurun qablaha, hingga umatku akan mengambil jalan hidup, pola pikir, pola sikap umat-umat generasi sebelumnya, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ziroan bi ziroin, sehasta demi sehasta. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kafarisa warum, apakah yang dimaksud adalah bangsa Persia dan Romawi? Maka Nabi menjawab, wa minan nas ila ulaika, selain mereka lantas siapa lagi? Itu hadis Abu Hurairah. Sementara dalam bahasa yang Abu Sa'id Al-Khudri, Bapak Ibu, Nabi ditanya, manhum ya Rasulullah, atau al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, man, siapa lagi kalau bukan mereka. Lihat Bapak Ibu, di dalam hadis ini, baik berkenaan dengan umat Islam akhir zaman akan berada di bawah hegemoni dua negara kuasa, yaitu Persia dan Romawi. Ataupun secara ideologis akan ada dalam cengkraman Yahudi dan Nasrani. Kedua-duanya menggunakan simbol-simbol anggota badan. Satu menggunakan sibron, jengkal. Kedua menggunakan simbol diro, hasta, Bu. Yang ketiga menyebutkan hujur dober. Hujur dober itu lubang biawak. Apa maksudnya Bapak Ibu? Menggunakan bahasa sejengkal, sehasta, untuk menggambarkan nyeples, mahwa nyeples, sorry orang Singapura nyeples, apa nyeples? Jadi begitu persis
sampai susah dibedakan. Disebut Muslim, pola pikirnya Yahudi. Disebut Yahudi, KTP-nya masih Muslim. Mohon maaf Bu, disebut orang Islam, ternyata perilakunya Nasoro. Disebut Nasoro, pengakuannya masih Muslim. Itulah simbol Sibron Bisibrin. Jadi menjadi tidak ada beda, nah gitu. Iya teh si Yahudi atau si Muslim. Di salaman teka tingali wajah wudu. Teu di salaman da dulur kene umat Islam. Itulah Sibron Bisibrin. 2, penggunaan simbol Sibron Bisibrin juga mengisyaratkan itu secara halus. Step by step. Tahapan demi tahapan, gradual tadaruj, tidak sekaligus jadi kafir. Daeta mah KBG gampil Bu, mendeteksi orang pindah agama sekaligus. Nah iya mah tidak terasa. Pasti perubahan ini Bu akan diawali oleh rasa demen, rasa simpati, resep ke orang kafir. Secara tidak langsung itulah yang disebut pengkafiran secara halus. Ari kitu mah Bu pindah agama ka Kristen gampil. Nu kitu mah ku ibu ditambul. Da ibu mah Pak bakat sudah tinggi, semangat jihadnya 2 bom wae dilamot ku ibu mah. Dia ngocoel sambal, maka memurtadkan ibu pakai 2 bom lewat. Kamu ke orang da amerta mah. Tapi yang tidak dirasa tanu tadi. Islam tapi pola pikir Yahudi. Ini yang disebut dengan Ghazul Fikri. Di akhir zaman umat Islam kebanyakan kalah dalam peperangan. Peperangan apa? Peperangan Ghazul Fikri. Sehingga mereka mengikuti pola-pola orang kafir. Nah inilah Bapak Ibu tanda-tanda lain yang disebut dengan alamatus sa'a sugro. Tanda-tanda kiamat kecil yang akan dialami oleh umat Muhammad di akhir zaman. Yaitu umat Islam kehilangan identitas. Pola pikir tidak Islami. Pola sikap itu menunjukkan cara-cara orang kafir. Sehingga sinar ilahi dan cahaya nabawi tidak lagi menjadi panglima kehidupannya. Cukup Bapak Ibu? Halo? Nah kalau cukup, mari kita ambil contoh. Polarisasi orang kafir di bulan Safar. Untuk menunjukkan benarnya sabda Nabi. Bahwa umat Islam akan menjadi pengekor. Salah satu di antara yang cukup halus Bapak Ibu. Kafirisasi umat Islam. Yaitu umat Islam sudah tidak punya semangat atau ada gap mengambil sumber ajaran tidak lagi dari mata air yang jernih. Umat Islam sudah terseret berislam itu menggunakan sumber ajaran di hilir yang sudah kiru. Di antara yang paling besar investasi. Mengeruhkan sumber ajaran Islam menjadi tidak orisinil, yaitu menyebarnya hadis dhaif dan maudhu, hadis dhaif dan palsu. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Penjelasan para ulama paling tidak ketika kembali gerakan untuk purifikasi sunnah nabawi. Sterilisasi.
setelah hadis Nabi terkontaminasi selama 100 tahun. Setelah Rasul wafat, Quran mau dihancurkan gagal, termasuk berusaha memproduksi surat Al-Qodoku Mal-Qodoki dengan gerakan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Gagal, keburu terendus. Maka tidak ada cara lain untuk masuk merusak Islam kecuali melakukan produksi hadis KW. Jadi pemalsuan hadis itu tidak berarti jol ujug-ujug membuat hadis baru, bukan. Tapi hadis yang ada di apkiran. Jadi apkiran itu bukan ban saja. Hadis ge aya apkiran, hadis KW di Cibadak. Nah di antaranya begini buta. Ini hadis asli tuh dari Madinah. Tiba di Irak, dimodif. Tambahan lafaz, tambahan huruf. Maka dari situ menyebar ke masyarakat. Maka waktu itu Irak terkenal dengan Darud Dorbi, negeri percetakan. Bukan percetakan bata batu, percetakan hadis palsu. Tapi sekali lagi, modus operandi awal bukan menciptakan hadis, tapi memodif yang sudah ada. Sehingga Imam Abdullah bin Mubarak, Bapak Ibu, mengatakan bahwa hadis yang asli dari kita itu sejengkal. Hadis yang palsu dari mereka itu sehasta. Berarti penyebaran distribusi hadis palsu jauh lebih masif. Lebih cepat propaganda publikasinya daripada hadis sahih. Hadis sahih sejengkal, hadis dhaif dan palsu sehasta, berarti kalah cepat. Nah, investasi ini Bapak Ibu berhasil diendus oleh para ulama, terutama puncaknya di abad ketiga, dengan gerakan kembali melakukan purifikasi, verifikasi oleh Imam Bukhari dan kawan-kawan. Maka puncaknya di abad ke-6 berhasil dimasukkan dalam black box. Dikumpulkan pada dicangcang si hadis ya, Pak. Jadi yang asalnya liar gitu Bu, nah berhasil. Di apa Bu? Diikat. Masukkan, ulama membuat karya ensiklopedi hadis dhaif dan palsu. Tewakan gitu Bu, si hadis teh Bu. Aya di Ciganitri ya gitu. Saya datang ke Ciganitri, ada alat detektor, jadi sada dhaif gitu. Kumpulkan Bu. Contoh, misalkan Imam Asy-Syaukani membuat kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadisil Maudhu'ah, ensiklopedi hadis dhaif dan palsu. Kemudian Syekh Imam Mula Ali Qori dalam kitabnya Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Ahadisil Maudhu'ah. Itu Bu, ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Bahkan tokoh sebelumnya seperti Imam Ibnul Jauzi itu membuat kitab Al-Maudhu'at. Itu 3-5 jilid. Paling cuman berapa 200 hadis lah. Sampel hadis yang terdeteksi di lab. Apalah artinya hadis dhaif 200.000 bagi Bapak Ibu di amartama katambul pasti. Siap Bu ngapalkan Bu? Halo? Tolong DKM dikunci. Letak apa tong balik pokoknya. Udah lihat. Nah maka di antara Bu, karakter, model
hadis-hadis dhaif dan palsu, yaitu berkenaan dengan keutamaan waktu. Di antaranya berkenaan dengan bulan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Qayyim telah mencoba mengingatkan kita jauh-jauh hari, yaitu umat Islam punya semangat terhadap bulan tertentu. Beliau contohnya dalam bulan Muharram dan bulan Safar. Kurang lebih ada hadis 40 yang beliau kumpulkan di dalam kitabnya Al-Manarul Munib fi Shahih wa Dhaif, itu di halaman 61 sampai halaman 64. Di antara contoh, Bu, yaitu pengaruh orang kafir masuk ke orang muslim melalui hadis palsu. Terbentuknya keyakinan di sebagian umat Islam bahwa bulan Safar bulan sial. Maka tidak boleh melakukan aktivitas apapun, nikah tak boleh di bulan Safar. Kalau nikah di bulan Safar, maka rumah tangganya tak akan sejahtera. Punya turunan engke balangsa kue mahwal balangsa. Ripuh we terus, Bu, kalau pernikahan diadakan di bulan Safar. Ini sekali lagi, pengaruh orang kafir. Sebab keyakinan ini semula ada pada orang jahiliyah. Seperti yang diingatkan di dalam Quran. Surat At-Taubah ayat 36-37. Oke, Bu? Nah, maka contoh timbul keyakinan Safar bulan sial karena diyakini di bulan Safar akan terjadi berbagai macam bala bencana. Salah satu hadis palsu yang populer menyebar broadcast di web, di grup-grup WhatsApp, Bu, di antaranya bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang disebut Rebo Wekasan akan turun 320.000 bencana. 320.000 penyakit. COVID-19 eleh. Nyingkir. Ingat, Pak, 320.000 bencana. Penyakit, kesialan. Oleh karena itulah, maka diadakan tolak bala. Untuk menolak bala, di antaranya melakukan sholat sunat yang disebut dengan as-sholah lidaf'il bala, sholat untuk menolak bala. Bu, tolong ngapalkan, Bu, sholatnya ya. Karena kan Rebo terakhir tinggal Ibu. Jumlahnya 4 rakaat. Bu, setiap rakaat baca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas atau Kulhu 50 kali. Hitung, Pak. Kade. Tambah muawidatain, palak binas masing-masing 1 kali. Jadi Fatihah 1 kali, ditambah Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 50 kali, tambah palak binas masing-masing 1 kali. Jadi berapa, Pak? Halo? Cigana macan ngamalkan keseleneng duluan. Oke, berapa? 30? 70? 70, Bu. Oke? Ini setiap rakaat. Setelah salam, maka ucapkan wallahu ghalibun ala amri walakinna aktaronas layak lamun, seperti dalam surat Yusuf ayat 21.
Berapa kali Bu? 360 kali. Jadi setiap salam 4 rokaat, setiap rokaat 70 kali. Di akhir nanti rokaat keempat setelah salam dibaca gubahan munajat dalam surat Yusuf ayat 21 360 kali. Sudah cukup belum? Lanjutkan membaca sholawat Jauharatul Kamal, yaitu yang biasa diamalkan pada tarekat Tijaniyah. Ibu, maka keyakinannya, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat ini, kemudian membaca surat Yusuf ayat 21, maka dia akan terhindar dari berbagai bencana yang terjadi di tahun itu. Jadi sekiranya bulan Safar ini Bu tuh, di Rebo Wekasan kita melakukan ibadah ini, maka sepanjang tahun 1442 akan aman dari penyakit, termasuk penyakit tipis pesak. Siap Bu? 4 rakaat nih. Nah lihat Bapak Ibu, dari mana coba umat Islam lalu punya ritual seperti ini? Ditelusuri oleh para ulama minimal tadi yang hidup di abad 6. Dicek pernahkah ada di zaman Nabi. Padahal Nabi hidup 23 tahun. Atau paling tidak ambil yang Madinah 10 tahun. Semua ulama sepakat tidak pernah terdokumentasikan. Berarti ritual ini bukan dari Nabi. Dicek lagi Bu, di zaman sahabat. Sampai dicek sahabat yang paling akhir Bapak. Misalkan Anas bin Malik di Basroh. Di tahun 90-an, 92 itu masa sahabat terakhir di Basroh. Modelnya Anas. Tidak ada. Cari sahabat terakhir tiap tempat, tidak ada. Cek periode generasi berikutnya tabi'in, tidak ada. Pertanyaannya coba Bu, lalu dari mana umat Islam sebagian ada yang tahu demikian? Nah itulah yang disebut pengkafiran secara halus. Yaitu umat Islam dijauhkan dari sumber orisinil. Dijauhkan dari mata air yang masih jernih. Mengambil sumber ajaran dari para pengecer yang sudah campur sari. Maka ini tak ubahnya dengan keruksakan agama Nabi Musa. Keruksakan Taurat. Tak bedanya dengan kaum Nasrani. Kemurnian agama Nasrani periode Isa dan ruksaknya Injil. Berarti Bapak Ibu, dengan cara demikian yang menjadi terancam adalah kemurnian sumber. Umat Islam mulai dijauhkan dari sumber asli. Ari kanu teu puguh sumberna arakrab. Paham, terjiwai, padahal KW. Tapi terhadap sumber orisinil umat Islam asing. Maka tidak lama lagi berarti ajaran Quran Sunnah akan menjadi semacam monumen. Semacam fosil. Tapi sinarnya demikian jauh dengan pola pikir dan hati. Itulah contoh Pak yang disebut pengkafiran secara halus. Dan itu tanda-tanda kiamat. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita percaya generasi kita mah mal kabawa. Kembali kan? Karena tadi 2 bomnya ditambul. Tapi kita yakin ini juga akan dipertahankan identitas asli ini oleh anak cucu kita di masa depan. Belum tentu Pak kalau kita tidak menguatkan mereka.
Maka lihat Bapak Ibu, jangan dianggap enteng fungsi pengajian ini. Manfaatnya besar. Untuk apa Bu? Menjadi rumah bersama generasi ke depan, rek balik ke mana? Kan kasihan kalau di beberapa daerah mah Bu, komunitas muslim teh generasi baru nate balik ke pos ronda. Leheng lamun ngaronda balak genep. Coba bukan kabayang identitas muslim generasi baru unggal poe kikitu. Bade kasaha urang nitipkeun Islam. Itu contoh. Makanya mari Bapak Ibu kita rawat. Sekecil apapun kajian kita, walaupun cuma oleh 3 orang, jangan berhenti. Hari ini tidak terasa efeknya. Esok lusa istiqomah mengadakan kajian, membangun soliditas antar umat, walaupun kecil tapi pengaruhnya signifikan. Paling tidak apa Bu? Sekiranya kita tidak bisa menggenapkan sesuatu yang ganjil, jangan sampai keluarga kita menambah keganjilan yang ada. Ketika kita dan keluarga kita tidak bisa mensurgakan orang, paling tidak kita dan keluarga kita tidak menambah kayu bakar neraka. Ketika kita dan keluarga kita tidak bisa mensurgakan orang, minimal melalui kita orang yang bersangkutan menjadi lambat masuk nerakanya. Itulah Bapak Ibu catatan yang ingin saya bagi di Ahad yang keempat bulan September, melengkapi apa yang pernah disampaikan, yaitu tanda-tanda lain kiamat yang dihadapkan kepada umat akhir zaman. Semoga kita semua terbebas, selamat dari kondisi umat ini, situasi ini, begitu juga anak cucu kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Akhirnya Bapak Ibu, waktu jua yang memisahkan kita, saya mohon doa melanjutkan tugas yang lain dari pagi sampai malam di Ahad yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan keluarga, bagi Bapak dan Ibu beserta keluarga. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan